Ace of Swords, kejelasan pikiran dan ide-ide, mental yang tajam, pikiran yang fokus, pikiran lebih tajam dan jelas, proyek menulis, keadilan, persamaan hak, kebutuhan untuk berbicara, berdiskusi, atau menulis, ide-ide, pikiran, proyek, atau hubungan baru, kebutuhan untuk fokus dan menyederhanakan situasi. Dua Swords, tidak bisa memutuskan, jalan buntu, perselisihan karena perbedaan ide atau pikiran, debat kusir, pikiran bercabang, keputusan ganda, perlu berkompromi, agen perdamaian atau duta penyelesaian konflik, berada di tengah dua pihak yang sedang berselisih, perlunya untuk netral dan tidak memihak, emosi terhambat dan adanya tekanan. 3 Swords, patah hati, sakit hati, perasaan yang terluka, tersakiti karena kata-kata yang diucapkan atau ditulis, kecewa, hubungan yang tidak bahagia, perpisahan yang menyakitkan, trauma masa lalu, cinta segitiga, sedih yang mendalam karena patah hati, rahasia atau kebenaran yang menyakitkan akhirnya terungkap, menderita sakit secara fisik atau butuh dioperasi. 4 Swords, meditasi, penyembuhan, istirahat, menarik diri atau mengundurkan diri sementara, berdoa, introspeksi, saat-saat tenang, kontemplasi atau perenungan, mengisi atau merecharge energi, butuh beristirahat atau merenung setelah berdebat atau bertengkar secara mental atau verbal dengan kata-kata, tidak aktif, keadaan tenang dan diam. 5 Swords, kemenangan diperoleh dengan harga mahal, menang dengan segala cara, perlu menerima kenyataan kalau kalah di kompetisi, perang, atau debat. Kemenangan jangka pendek yang berujung kehilangan jangka panjang. Kemenangan yang tidak membawa kebahagiaan. Konflik, ketegangan, kekasaran, kehilangan. Mungkin ada kebohongan, gosip, atau kelicikan yang berujung pada pertengkaran. Perlu menjauhi pertengkaran atau perdebatan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Pengorbanan diri. Menang dengan cara mengalah. Harga diri yang terluka. 6 Swords, melanjutkan hidup dengan meninggalkan masa lalu atau kenangan pahit di belakang, atau move on. Pindah ke tempat yang lebih baik. Melarikan diri dari kekacauan atau kesulitan. Perjalanan melalui air. Menerima bantuan untuk menyelesaikan masalah. Berlibur atau mengambil cuti untuk menyembuhkan diri setelah lepas dari kesulitan atau masalah yang dihadapi, atau justru untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Mengambil jarak untuk meringankan stres. Perlunya mempunyai rasa penyesalan. 7 Swords, melakukan sesuatu secara rahasia. Mengambil keuntungan secara diam-diam. Melarikan diri, meloloskan diri, kabur dengan membawa sesuatu. Memata-matai, mengambil resiko yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Pengkhianatan, seseorang melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan kamu. Ide yang dicuri, sesuatu yang tertulis dicuri. Ketidakpercayaan dan kurangnya keyakinan. Berhati-hatilah dengan sesuatu atau seseorang yang penuh akal, yang licik, dan yang tidak jujur. Perlunya menjadi cerdik, licik, dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kebohongan putih atau bohong baik mungkin diperlukan. 8 Swords, merasa terperangkap, berada di jalan buntu, tidak berdaya. Pembatasan atau larangan yang dipaksakan oleh diri sendiri. Takut bergerak atau maju. Kurang aksi, kurang melakukan sesuatu. Merasa lumpuh, kurang bantuan, tidak ada pilihan, mengisolasi diri, tidak bisa melihat situasi secara jelas, merasa tidak aman,
pemenjaraan karena masalah hukum, masuk rumah sakit karena terluka secara fisik, takut terhadap kritik, gosip, atau hinaan, sehingga membuat segan untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran. 9 Sport, kecemasan, stres yang berlebihan, depresi, terlalu khawatir, pikiran yang superaktif, insomnia atau tidak bisa tidur, mimpi buruk, ketakutan, penolakan, khayalan diri sendiri, adanya masalah yang belum terselesaikan, sesuatu berjalan dengan tidak baik, salah, atau keliru, menyesali apa yang sudah dikatakan, ditulis untuk orang lain, di mana hal ini menyebabkan susah tidur. Perlu menyadari bahwa apa yang terjadi tidaklah terlalu buruk dan masih bisa diperbaiki. 10 Sword, proyek atau akhir yang gagal, kalah dalam perang atau pertandingan, perlombaan, atau yang lainnya. Harapan yang kandas, mensabotase diri sendiri, alarm akan adanya musuh atau pengkhianatan, ditusuk dari belakang atau disakiti oleh perkataan. Seseorang yang merusak ide, pendapat, bahkan reputasi. Waktunya untuk menutup isu, kasus, topik, atau lembaran lama dan fokus ke isu, kasus, topik, atau lembaran baru. Perjuangan berakhir. Waktunya untuk melanjutkan hidup. Menyerah, melepaskan, dan memperbarui. Page of Swords sebagai pesan tentang informasi, rumor, atau gosip. Jangan mempercayai info, rumor, atau gosip sampai kamu mengecek kebenarannya atau sumber beritanya. Mungkin ada isu kompleks yang harus diklarifikasi. Jika mengambil keputusan atau akan mengambil keputusan, jangan terburu-buru sampai kamu mengetahui pro, kontra, dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ada. Carilah informasi lebih banyak atau minta pendapat orang lain sebelum menyetujui sebuah perjanjian atau kerjasama. Sebagai waktu dan lingkungan, ini saatnya untuk ide-ide dan pikiran baru. Waktunya untuk berbicara atau berdiskusi, tidak secara serius dan mendalam, tapi lebih secara sekilas dan kilat, dengan tetap bisa mendapatkan pencerahan atau sesuatu. Mungkin sekarang waktunya untuk siaga, bersiap-siap untuk sesuatu yang belum diketahui, yang akan datang tiba-tiba. Pelajari situasi, lakukan survei, riset, atau mata-matailah seseorang atau sesuatu sebelum kamu mengambil tindakan atau membela diri. Sebagai karakter, anak-anak atau seperti anak-anak. Dia tipe orang yang penasaran atau kepo yang mau tahu segalanya. Dia mungkin suka memata-matai atau mengkepoin urusan orang lain. Dia bisa jadi cerewet dan pikirannya selalu aktif. Sisi positif, dia belajar dan menyerap informasi dengan cepat. Dia juga bisa menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Sisi negatif, dia pikir dia tahu tentang segalanya sehingga dia cenderung sok tahu. Mungkin dia senang bergosip atau senang menceritakan kebohongan. Dia mungkin banyak bicara tapi tidak melakukan apa-apa atau tidak berusaha. Atau dia cenderung bertindak tanpa berpikir panjang. Secara mental atau pikiran belum dewasa. Karena dia suka bergosip, dia bukan tipe orang yang cocok untuk dicurhati atau diceritakan masalah pribadi. Knight of Swords sebagai perjalanan. Perjalanan lewat udara atau dengan pesawat. Sebagai perubahan dan pergerakan, perubahan yang cepat, suatu pemikiran yang tiba-tiba datang, masalah mungkin datang dan pergi secara cepat, terlalu banyak berpikir atau pikiran terlalu aktif saat ini, mungkin terjadi perdebatan yang tajam tapi tidak akan berlangsung lama, atau sedang terjadi konflik tapi akan menghilang dengan segera. Ini waktunya untuk beraksi dan untuk lebih agresif. Sebagai karakter, remaja atau orang dengan kepribadian seperti remaja. Dia cerewet, suka bertanya, berdebat, dan menyebarkan rumor. Dia pintar, pikirannya tajam, tapi lidahnya juga. Dia pemberani, kuat, dan orang yang penuh determinasi atau gigih. Sisi positif, dia pintar, punya banyak keahlian dan aktif. Dia hebat dalam menyelesaikan masalah termasuk masalah teknis.
Dia sangat komunikatif dan tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia sangat agresif dalam mengejar cita-citanya. Sisi negatif, dia bisa jadi sombong, tidak sabaran, kasar, dingin, dan berlidah tajam. Dia tidak takut untuk terlibat dalam pertengkaran. Dia suka memulai suatu proyek tapi cenderung tidak menyelesaikannya. Queen of Swords. Sebagai perkembangan, dalam proses mengerjakan tesis, skripsi, artikel, pidato, atau sedang mempersiapkan presentasi atau debat. Sebagai situasi, ini waktunya untuk mencabut akar dari masalah dan menghancurkannya. Kesampingkan emosi, utamakan akal sehat atau logika, dan kemampuan intelektual untuk mencapai tujuan. Saatnya memantapkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Sebagai wanita dewasa, dia mandiri dan kuat. Dia pintar, dia tahu banyak hal, dari hal-hal yang sifatnya ilmiah sampai berita atau gosip. Jadi, dia bisa dengan mudah bergabung di berbagai tipe obrolan. Dia pemikir yang cepat, teratur, terorganisir, dan komunikatif. Dia bisa berkarir di pekerjaan yang membutuhkan keahlian berbicara di depan umum atau di bidang komunikasi. Dia sangat pandai menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi orang atau untuk memenangkan perdebatan. Sisi negatif, dia bisa menjadi wanita dingin yang tidak peduli kalau ucapan tajamnya bisa melukai perasaan seseorang. Masa lalu yang pahit bisa membuat dia berhati dingin dan menjadi orang yang sinis. Meskipun dia pandai berkomunikasi atau berbicara, gaya bicaranya terkesan dingin dan tanpa basa-basi. Sisi positif, pintar dan rasional, tidak suka bicara omong kosong atau basa-basi. Cenderung mengungkapkan pikirannya secara langsung dan jujur meski bisa melukai perasaan orang lain. Tapi pendapat dia tetap diminta karena dia jujur dan dia bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tuntas. King of Swords sebagai motivasi. Termotivasi untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tuntas. Termotivasi untuk berdebat dan berargumentasi secara logis dan tajam. Sebagai situasi, kartu ini menyimbolkan penilaian, keputusan, perintah, otoritas, hukum, keadilan, masalah etika, kekuasaan, hal-hal yang berhubungan dengan militer, atau kelegalan sesuatu. Jika sedang menunggu sesuatu untuk diselesaikan, akan segera terjadi. Sesuatu yang sifatnya bijaksana, adil, dan merata akan mendekati. Sebagai lelaki dewasa, dia cemerlang, cerdas, keras, jujur, dan adil. Dia bisa melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi, dia juga seseorang yang idealis, yang tidak bisa menerima kesalahan dan ketidakadilan. Dia rasionalis dan suka membuat aturan. Tipe profesinya adalah seperti hakim, pengacara, pembela, militer, atau polisi. Dalam hal cinta, dia memiliki kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Sisi negatif, dengan kecerdasan pikiran dan kemampuan berkomunikasi, dia bisa memanipulasi orang dengan mudah. Dia suka mendominasi dan mengontrol situasi. Dia bisa menjadi pemimpin yang diktator. Sisi positif, sebagai pemimpin, ketika sedang berusaha menyelesaikan masalah, dia bisa melihat akar permasalahan dan bisa memberikan penilaian atau keputusan yang adil. Sebagai orang yang rasional, dia bisa memberi nasihat yang bijaksana dan masuk akal.